Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya mengulaskan tentang mengenal Allah. Kemarin kita sudah mengulas tentang mengenal diri. Saya ulangi lagi dulu. Untuk mengenal diri yang sebenar-benar diri sudah saya sampaikan kemarin. Untuk mengenal Allah ini kita harus memantapkan dulu dalam pengenalan diri. Diri yang sebenar-benarnya diri adalah roh. Yang sebenar-benarnya roh adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hancur jasad kita menjadi nur, menjadi roh. Hancur roh kita menjadi Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hanya ada dua makhluk, yaitu dalam kalimat tauhid jelas, satu kalimat tauhid, dua kalimat rasul. Dalam dua kalimat syahadat, satu kalimat tauhid, yang keduanya dua kalimat rasul. Kemarin kita sudah menjelaskan yaitu dua kalimat rasul. Nah, sekarang kita masuk ke dua kalimat tauhid, yaitu mengenal Allah. Karena sejatinya mengenal Allah ini kita harus mengenal diri. Diri kita yang sebenar-benarnya diri adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita berpikir karena Muhammad ini awal dari segala makhluk, akhir dari segala makhluk, dan Muhammad inilah yang selaku utusan Allah di muka bumi ini bertebaran. Nur Muhammad ini sampai ke diri kita, sampai ke roh kita adalah Nur Muhammad. Nah, perkaranya sekarang kalau sudah kita mengenal diri, berarti kita menginjak ke tahap pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengenal Allah ini kita yakin bahwa mengenal Allah itu yaitu datang dari Allah itu sendiri. Siapa yang diberi hidayah, diberi hijab, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nyata. Karena Allah ini adalah zat yang nyata, terang, matahari terang lagi yang namanya Allah. Karena Muhammad tadi adalah makhluk ciptaan, jadi nyata zat Allah Subhanahu wa taala itu pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita memandang Allah pada Muhammad? Ada jalan. Karena kalau kita melihat dengan mata zahir, mustahil kita bisa mengenal Allah. Karena Allah itu laisa kamaslihi syai'un, artinya bahwa Allah itu tidak sama dengan ciptaannya, tidak sama dengan apa yang kita kira-kira, tidak sama dengan apa yang kita pikir. Karena Allah itu dia tidak di depan, dia tidak di belakang, dia tidak di kiri, dia tidak di kanan, dan dia tidak di dalam, tapi dia nyata. Bagaimana cara menyatakan Allah? Dalam rangka untuk menyatakan Allah ini dalam hati kita, dalam pandangan batin kita, ada satu cara, yaitu mengenal diri. Karena diri kita sudah tahu bagaimana caranya. Jadi saya menyampaikan untuk mengenal Allah ini dengan cara yang sesederhana mungkin. Mudah-mudahan muslimin muslimat yang dirahmati Allah bisa mengambil kesimpulan, mengambil keputusan dengan apa yang saya sampaikan ini. Tapi semuanya kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tembus hijabnya berarti dia sampai untuk melihat keesaan, untuk melihat zat wujud Allah Subhanahu wa taala. Karena jalannya yaitu melalui Nur Muhammad.
tidak sempurnalah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara wasito, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ciptaan, ada makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sampai ada hati kita, itikat hati kita seolah menuhankan Muhammad. Kalau sampai hati kita menuhankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita itikat salah. Berarti kita tercebur dalam itikat yang salah. Berarti kita menyembah makhluk. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah makhluk ciptaan yang paling pertama. Cikal bakal untuk membuat alam semesta beserta isinya ini adalah berbahan makhluk Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan lagi, jangan sampai kita menuhankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menuhankan Muhammad, karena Muhammad ini adalah makhluk. Muhammad tetap Muhammad, Allah tetap Allah. Pencipta tetap pencipta, yang dicipta tetap yang dicipta. Jadi jangan sampai yang dicipta ini mengaku dirinya Allah. Bagaimana cara kita menyaksikan zat wajibal wujud? Karena Allah ini nyata daripada yang nyata. Nah, supaya kita jangan tergelincir hati kita menuhankan Muhammad. Saya tekankan lagi, saya ingatkan lagi, karena antara Muhammad dengan Allah ini sering banyak salah pengambilan keputusan dalam marifatnya, sehingga dia menuhankan Muhammad. Padahal Muhammad ini adalah makhluk ciptaan, makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah dari nur zatnya sendiri, dari nur ilahinya sendiri, yaitu bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hal tersebut, jangan sampai kita menuhankan Muhammad. Karena Muhammad tetap Muhammad, Allah tetap Allah, tidak sama. Jangan sampai itikat kita bahwa Allah itu hanya sebuah nama, lalu Muhammadlah yang Allah yang sebenar-benarnya. Jangan. Karena Allah tetap Allah, Muhammad tetap Muhammad. Bagaimana cara kita memandang Allah? Karena Muhammad tadi adalah utusan yang paling pertama diciptakan, yaitu rahmat Allah turun setiap detik, setiap jam, setiap waktu. Rahmat Allah itu turun pertama kali dulu ke Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali turun rahmat, jatuhnya dulu ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini hanya dapat cipratan, begitu Allah memberikan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cipratannya kenalah ke jasad kita, ke diri kita. Syaratnya kita harus memperbanyak sholawat, karena sholawat ini adalah untuk menyerukan alam semesta beserta diri kita. Efeknya kita akan mendapatkan rahmat, karena sholawat inilah ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling nomor satu di dalam ibadah. Bukan ibadah yang lain tidak baik, tapi ibadah yang lain sebenarnya menggiring daripada sholawat. Karena apa? Karena sholawat ini adalah makhluk yang kita puja, makhluk yang kita puji, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kekasih Allah, cinta Allah, tempat Allah bermesra-mesraan dengan makhluknya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu
wasallam. Jadi Muhammadlah awal dari segala kejadian. Muhammadlah akhir dari segala kejadian. Karena beliau adalah makhluk kesayangan Allah. Sekarang kita menginjak mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Karena kita sudah tahu bahwa Muhammad tadi adalah utusan nyata, baik zahir maupun batin. Kita menyaksikan Muhammad sebagai utusan. Nah, lalu kita menyaksikan Allah. Karena dua kalimat syahadat itu jelas. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya kita menyaksi dengan mata batin zahir dan mata batin kita. Begitu juga kita masuk ke kalimat Rasul, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nyata Muhammad utusan Allah. Nah, sekarang kita masuk ke syahadat tauhid, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang mawujud, hanya Allah yang nyata, hanya Allah yang bergerak, hanya Allah yang mengatur alam seisinya. Bagaimana caranya kita menyaksikannya? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, karena ilmu ini adalah ilmu Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan agar kita ini mengenal Allah, karena sabda beliau juga, awaludin ma'rifat Allah, awal agama itu adalah mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Berarti kita sudah mengenal diri kita dulu. Karena diri sudah kita kenal, diri kita yang sebenar dengan diri sudah kita sampaikan kemarin, sudah kita kenal. Berarti sekarang kita mengenal keesaan zat wajibul wujud. Bagaimana caranya? Saya hanya menyampaikan sedikit umpama, misal, tapi maha suci Allah dari segala misal, dari segala umpama. Allah adalah zat tunggal yang berdiri sendiri. Lalu Allah ingin dikenal, maka Allah menciptakan suatu benda, satu makhluk dari dirinya, yaitu bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahan makhluk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah menyebarlah, terciptalah alam semesta berbahan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita sekarang bagaimana cara kita mengenal Allah? Karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kita kenal, berarti kita sekarang tahapnya mengenal Allah. Nah, saya kasih umpamanya, karena Allah itu mengeluarkan satu benda dari dirinya bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita berandai pakai media tinta. Katakanlah tinta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tinta ini ingin dikenal. Lalu tinta ini mengeluarkan satu benda dari dirinya, dari zatnya sendiri bernama A, bernama huruf A. Dari huruf A inilah berpencar-pencar menjadi A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z. Begitu juga antara Allah dengan Nur Muhammad tadi. Dari Nur Muhammad terjadilah alam semesta, gunung, lautan, angin, api dan sebagainya sampai ke jasad kita terbuat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tinta tadi mengeluarkan benda dari dirinya, menciptakan satu makhluk dari dirinya bernama A. Dari A inilah sehingga terjadilah A, B, C dan sebagainya. Maka mesralah huruf A menyebar sampai ke Z. Bagaimana cara kita menyatakan tinta pada huruf A? Lalu kita pandang dengan mata batin kita pandang dengan suhud yang sebenar-benar hati kita, dengan tenang, dengan pikiran sehat. Coba perhatikan huruf A itu. Apa yang nyata di dalam huruf A itu? Kalau Anda masih memandang huruf A itu nyata, berarti Anda terbimbing dengan tinta. Padahal yang nyata itu adalah tinta.
tidak ada huruf A. Di otak atik bagaimanapun tetap cinta yang nyata. Begitu juga kita memandang Nur Muhammad tadi, karena Nur Muhammad tadi adalah makhluk sama statusnya dengan huruf A tadi. Huruf A jadi menjadi sekalian huruf sampai Z. Nur Muhammad jadi sekalian alam beserta isinya sampai ke kita. Huruf A yang nampak adalah tinta. Bila kita sudah memandang huruf A itu tidak ada, yang ada hanya tinta, berarti tintalah yang menguasai huruf A. Berarti tintalah yang nyata maujud. Begitu juga kita kepada Nur Muhammad tadi. Maka Muhammad tadi hilang. Yang nyata pada Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah yang berkata-kata, Allah lah yang bergerak, Allah lah yang hidup. Karena kita berpegang di zat yang hayat, zat yang hidup, bukan hayat. Saya ulangi lagi, Allah menciptakan Nur Muhammad atau Muhammad SAW dari dirinya. Maka dari Muhammad SAW lah, maka jadilah sekalian alam semesta ini, termasuk diri kita dan roh kita adalah Nur Muhammad. Karena kita berandai tadi, tinta mengeluarkan benda dari dirinya bernama huruf A. Dari huruf A inilah menyebar menjadi A, B, C sampai Z. Namun cara mengenal tinta, maka kita pandang di dalam huruf A itu apa yang nampak. Bila kita masih terpandang huruf A, maka kita masih terhijab dengan tinta. Tapi bila batin kita memandang hanya tinta yang ada, huruf A, B, C hilang, tenggelam oleh tinta. Begitu juga kepada Nur Muhammad, hilanglah Muhammad bila batin kita sudah menyatakan hanya Allah yang mawjud, hanya Allah yang kelihatan, maka Muhammad tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pecinta ilmu marifat, semoga Anda paham, semoga Anda mengerti dengan cara yang saya sampaikan sangat sederhana. Karena mengenal Allah ini sebenarnya ilmu yang sangat sederhana, ilmu yang sangat rendah, ilmu yang sangat mudah. Semoga Anda paham. Saya rasa hanya sampai sekian. Tolong agar channel ini tetap berkembang, saya mohon bantuan like dan subscribe-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.